Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada dokter evaluator kami, yaitu Dr. Gede Wiryakusuma Duarsa, spesialis urologi magister kesehatan, selaku evaluator dari studi proyek A8, di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A8 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu studi proyek yang berjudul Inkontinensia urin. Baik, di sini merupakan anggota dari SGD A8, yaitu terdapat Chandra, kemudian Ananda, Renita, Michelle, Ananta, Mario, Dayu, kemudian Adi, Haridharma, Viandra, Gelike, dan juga Rishanti. Menurut WHO, sekitar 200 juta orang di seluruh dunia menderita inkontinensia urin dan sekitar 15 hingga 35% dari mereka adalah penderita yang sudah lansia. Menurut survei yang dilakukan di berbagai negara Asia, rata-rata prevalensi inkontinensia urin adalah 21,6% dengan 14,8% merupakan perempuan serta 6,8% merupakan laki-laki. Inkontinensia urin bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang berdampak pada kondisi kesehatan seseorang, seperti infeksi saluran kemih, penurunan aktivitas fisik, disfungsi seksual, dan depresi. Berdasarkan urgensi tersebut, kami tertarik untuk membahas topik student project dengan judul inkontinensia urin agar dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dan penulis terkait dengan kondisi patologis tersebut sehingga dapat teratasi Perkenalkan, dengan nama baik. saya Gede Adi Anantayuguna dengan NIM 21025111111. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Di mana rumusan masalah dari student project kami ini adalah bagaimana gambaran umum dari inkontinensia. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisannya dibagi menjadi dua, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus sesuai dengan rumusan masalah yang diambil. Di mana tujuan umumnya adalah untuk mengetahui gambaran secara umum tentang inkontinensia urin. Kemudian tujuan khususnya akan dibagi menjadi beberapa, itu sesuai dengan subbab yang akan dibahas, yaitu seperti mengetahui definisi, kemudian epidemiologi, serta etiologi dan juga faktor risiko, kemudian klasifikasi, kemudian patofisiologi, selanjutnya adalah tanda dan juga gejala, kemudian periksaan dan juga diagnosis, kemudian penata laksanaan, komplikasi dan juga prognosis dari inkontinensia urin. Selanjutnya adalah manfaat penulisan, di mana di sini manfaatnya akan dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat klinis. Di mana manfaat teoritis ini akan dibagi menjadi dua juga, di mana bagi penulis, di mana diharapkan student project ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman menulis mengenai gambaran umum dari inkontinensia urin. Selanjutnya adalah bagi institusi pendidikan sendiri, diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan kurikulum dan juga keilmuan berdasarkan temuan terkini sebagai bahan literatur dan juga sumber referensi dalam melakukan penelitian dan juga inovasi ke depannya. Selanjutnya adalah manfaat klinisnya, yaitu bagi pelayanan kesehatan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih kompleks dan tepat bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Kemudian adalah penegakan diagnosis yang lebih akurat nantinya dan juga penanganan yang lebih komprehensif. Selanjutnya adalah bagi masyarakat sendiri, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat, yaitu tentang pentingnya ataupun tentang penyakit inkontinensia urin ini itu sendiri, dan juga mengetahui pencegahan primernya, kemudian bisa melakukan perawatan mandiri, mengubah stigma negatif, dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit NIM akhir 206. Inkontinensia berasal dari gabungan bahasa Latin in yang berarti tidak dan kontinensia yang berarti penahanan atau pengendalian. Jadi, inkontinensia mengacu pada suatu ketidakmampuan untuk menahan atau mengendalikan sesuatu. Sedangkan inkontinensia urin berdasarkan Perkina didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat mengendalikan pengeluaran urin secara sadar yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari dan kualitas hidup individu. Baik, saya izin melanjutkan untuk epidemiologinya, di mana diperkirakan 60% dari total keseluruhan kasus itu masih belum tercatat karena dianggap sebagai masalah yang memalukan, sehingga pasien memilih untuk tidak diobati. Berdasarkan hasil perhitungan, prevalensi inkontinensia urin secara global itu sebesar 8,7% di seluruh dunia, di mana itu bervariasi di seluruh dunia. Yang paling tinggi ada di populasi Eropa sebesar 1,8% sampai 30,5%. Kemudian selanjutnya dari populasi Amerika Serikat sebesar 1,7% hingga 36,4%. Dan yang terakhir pada populasi Asia sebesar 1,5% hingga 15,2%. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,8% penduduk di Indonesia mengalami inkontinensia urin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dewi Putri Wayani dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini izin melanjutkan pembahasan mengenai etiologi dari inkontinensia uri. Jadi, inkontinensia uri ini dapat terjadi pada pria maupun wanita di segala usia yang disebabkan oleh munculnya banyak perubahan dalam tubuh. Beberapa faktor risiko penting yang berperan dalam inkontinensia uri ini dibagi menjadi faktor organik dan juga non-organik. Untuk faktor risiko organik, yang pertama itu status hormonal dan menopause, di mana hal ini akan
menyebabkan munculnya atrofi uretra dan muncul infeksi saluran kemih. Kemudian riwayat paritas ini meningkatkan resiko ketika berat badan janinnya melebihi 4 kg dan lebih sering terjadi pada perempuan multipara. Kemudian kondisi obesitas juga berperan dalam menekan intra vesika menjadi lebih tinggi. Kemudian kondisi diabetes mellitus tipe 2 juga meningkatkan resiko, dan gangguan neurologi seperti Parkinson dan juga stroke dapat mempengaruhi risiko dari inkontinensia uri karena gangguan dari saraf yang mengontrol kandung kemih. Kemudian untuk faktor risiko non-organiknya, yaitu dari segi usia, di mana ketika semakin bertambahnya usia, maka akan semakin meningkatkan kontraksi otot detrusor secara involuntir. Dan untuk merokok, itu akan meningkatkan sekitar 2-3 kali risiko inkontinensia uri akibat dari batuk kronis dan sintesis kolagennya yang berkurang. Nah, untuk etiologi dari inkontinensia uri itu berbeda tergantung dengan jenisnya. Tapi untuk IU yang terjadi dengan peningkatan postvoid residual itu disebabkan oleh berbagai mekanisme seperti obstruksi anatomis atau obstruksi airflow dari kandung kemih yang meningkatkan tekanan detrusor, kemudian adanya gangguan fungsi neurologis yang mengakibatkan retensi urin dan juga distensi kandung kemih, dan konsumsi obat-obatan yang dapat menghambat kontraksi dari otot detrusor. Baik, sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Renita dengan NIM akhir 049. Jadi di sini saya akan menjelaskan klasifikasi inkontinensia urin. Secara umum, inkontinensia itu dibagi menjadi dua, ada yang akut dan yang kronis. Kalau yang akut dapat bersifat sementara dan sembuh kalau kita cure underlying cause-nya. Underlying cause inkontinensi akut ini disingkat dengan akronim DIAPERS. D untuk delirium, I untuk infeksi, A untuk atopic uretritis, P untuk pharmaceutical seperti ACE inhibitor, calcium channel blocker, diuretik, dan lain-lain. P untuk psychiatric condition, E untuk excessive urine output, R untuk restricted mobility, S untuk stool infection. Kita akan pindah ke bagian yang kronis. Kalau yang kronis ini kondisi yang menetap dan berlangsung lama. Ini dibagi menjadi 5 tipe. Tipe yang pertama, urgensi, ditandai dengan frekuensi kencing lebih dari 8 kali, keinginan berkemih yang tidak tertahankan, ditemukan adanya nokturia. Kemudian tipe stres yang paling umum terjadi, jadi saat tekanan intraabdomen meningkat seperti saat bersin, batuk, dan tertawa. Kemudian ada tipe campuran seperti gejala yang klinis itu tumpang tindih antara tipe stres dan urgensi. Yang keempat itu ada tipe overflow, penyebabnya sumbatan di inferior kandung kemih atau kelemahan otot detrusor, akibatnya susah mengosongkan kandung kemih sepenuhnya atau tidak dapat menampung urin sehingga terjadi kebocoran urin. Yang kelima ada tipe fungsional, tandai dengan keluarnya urin di luar toilet akibat pasien tidak mampu mencapai toilet. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Putu Arisanti Dewi dengan kejadian terakhir 225. Perubahan neurologis berkaitan dengan penurunan hormon estrogen pada wanita dan hormon androgen pada pria akibat peningkatan fibrosis dan kolagen pada dinding kandung kemih, sehingga terjadi perubahan struktur dan penurunan efektivitas. Hal ini kemudian akan memicu terjadinya perubahan pada otot uretra yang diikuti dengan defisiensi tahanan uretra dan peningkatan tekanan dalam kandung kemih, hingga memicu terjadinya inkontinensia urin. Mekanisme timbulnya inkontinensia urin juga didasari oleh 4 gambaran urodinamik pada buli-buli neurogenik, yaitu arefleksia otot detrusor dengan arefleksia sphincter, lalu ada hiperrefleksia otot detrusor dengan hiperrefleksia sphincter, ada arefleksia otot detrusor dengan hiperrefleksia sphincter, dan hiperrefleksia otot detrusor dengan arefleksia sphincter. Sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Adi dengan 3 digit NIM terakhir 196. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala dari inkontinensia urin. Secara umum, sini tanda gejalanya adalah mengompol ataupun rembesan urin yang dipicu oleh aktivitas sehari-hari. Lalu ada ketidakmampuan untuk menahan buang air kecil yang didahului oleh dorongan yang sangat kuat secara tiba-tiba untuk berkemih. Keluarnya urin tanpa diawali dorongan buang air kecil, keluarnya urin sebelum sampai ke toilet, keluarnya urin saat tidur, dan kebocoran urin selama aktivitas seksual. Karena gejala inkontinensia urin ini juga dapat bervariasi tergantung dari tipe inkontinensianya. Untuk yang tipe stres, tanda gejala utamanya adalah keluarnya urin saat beraktivitas, baik itu batuk, bersin, ataupun tertawa. Untuk yang tipe urgensi, tanda gejalanya adalah keluarnya urin secara involunter yang didahului oleh keinginan berkemih yang sangat kuat atau tidak tertahankan, dan ditemukan juga adanya peningkatan frekuensi buang air kecil dan juga ada nokturia.
Untuk yang tipe campuran, tanda gejalanya adalah keluarnya urin yang diawali dengan desaan berkemih yang tidak tertahankan dan juga berkaitan dengan aktivitas seperti bersin, batu, ataupun tekanan fisik lainnya. Untuk yang tipe overflow, di sini tanda gejalanya adalah kencing di malam hari, saat tidur masih ada urin yang menetes, retensi urin, pancaran urin yang lemah, dan juga penderita mungkin akan merasakan sensasi berkemih yang tidak lancar. Untuk yang tipe fungsional, tanda gejalanya adalah keluarnya urin karena ketidakmampuan untuk menuju ke toilet secara mandiri karena permasalahan fungsional di luar urologi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Mario Valentino Garkusuma dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan penegakan diagnosis dari inkontinensia urin. Penegakan diagnosis inkontinensia urin dapat dimulai dari anamnesis dengan menanyakan beberapa pertanyaan seperti frekuensi urinasi, tingkat keparahan, faktor pemicu, riwayat medis dan pembedahan, serta kondisi obstetri dan ginekologi. Selain anamnesis, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik abdomen, tulang belakang, panggul, neurologi, dan shock stress test. Kemudian, penyedia layanan kesehatan dapat melakukan beberapa pemeriksaan lain seperti urinalisis dan kultur urin, tes bantalan, radiografi, dan urodinamik apabila diperlukan. Selain itu, pemeriksaan untuk inkontinensia urin dapat dilakukan dengan mengisi buku harian berkemih atau voiding diary. Terdapat beberapa kriteria diagnosis berbagai tipe inkontinensia urin berdasarkan tanda dan gejalanya, antara lain tipe stres, urge, mix, overflow, dan fungsional. Next slide. Baik, perkenalkan nama saya Liliana Ke dengan 3 digit NIM terakhir 217. Mohon izin menjelaskan terkait penata laksanaan inkontinensia urin. Jadi, penanganan awal pada ayu, tekanan, desakan, ataupun campuran meliputi anjuran untuk memperbaiki gaya hidup, terapi fisik, yang dimana salah satunya yang saat ini inovasi terbaru yakni MCELA. MCELA adalah teknologi inovasi terbaru yang diciptakan oleh BTL Industri yang menggunakan tenaga elektromagnetik untuk menciptakan ribuan kontraksi otot panggul bawah secara supramaksimal dalam satu sesi yang dapat dilihat pada prototipe alatnya pada gambar di slide. Hingga kini, 5 penelitian klinis telah dilakukan pada MCELA. Studi tersebut menegaskan bahwa 95% pasien melaporkan peningkatan dalam kualitas hidup. Lalu berikutnya ada pun terapi perilaku, medikasi atau obat-obatan, ataupun bisa kombinasi sampai ke terapi pembedahan jika diperlukan. Berikut merupakan algoritma tata laksana ayu pada perempuan yang dapat dilihat pada slide. Lalu berikutnya adalah medikamentosa untuk inkontinensia urin tipe urgensi yang beredar di Indonesia, dapat dilihat juga pada layar. Di sini terdapat pada algoritma disebutkan bahwa untuk ayu campuran yang dominan desakan menggunakan antimuskarinik atau mirabegrone. Dapat dilihat pada tabel, antimuskarinik yang disarankan adalah tolterodin short acting dan juga long acting, yang dosisnya disarankan untuk yang short acting adalah 2 mg 2 kali sehari, untuk yang long acting 4 mg 1 kali sehari, dan juga ataupun bisa menggunakan mirabegrone yang disarankan dosisnya adalah 50 mg 1 kali sehari. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Igede Bayu Bagus Ananda Radiasa dengan NIM 21025111047. Membahas terkait komplikasi inkontinensia urin. Yang pertama ada infeksi saluran kemih, di mana pada inkontinensia urin pada umumnya terjadi urgensi buang air kecil yang berlebihan sehingga organ genital menjadi lebih lembab, mengakibatkan lingkungan menjadi mendukung pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, disfungsi ginjal sekunder akibat obstruktif uropati. Inkontinensia urin secara tidak langsung menyebabkan obstruktif uropati. Salah satunya melalui ISK, terjadi inflamasi sehingga penyempitan uretra mengakibatkan aliran urin terganggu dan berujung disfungsi ginjal. Selanjutnya ada selulitis. Akibat inkontinensia urin, terjadi peningkatan kelembaban kulit mengakibatkan iritasi dan luka di kulit sekitar. Hal ini menjadi pintu masuk bakteri dan mengakibatkan selulitis. Selanjutnya, presur ulcer atau luka dekubitus, di mana kelembapan berlebihan akibat inkontinensia urin dapat meningkatkan risiko luka dekubitus secara tidak langsung. Kelembapan ini berkontribusi melemahkan jaringan kulit dan meningkatkan gesekan di area lokal. Selanjutnya, terkait daripada efek samping obat terapi inkontinensia urin.
Yang pertama, alpha-adrenergic agonis dengan efek samping gelisah, insomnia hingga aritmia. Kedua, onabotulinum toksin A dengan efek samping ISK dan retensi urin. Selanjutnya, alpha-adrenergic antagonis dengan efek samping hipotensi, lelah hingga sedasi. Selanjutnya, antimuskarinik dengan efek samping mulut kering dan konstipasi. Selanjutnya, mirabegron dengan efek samping mual, pusing, dan anafilaksis. Dan terakhir, duloxetine dengan efek samping mulut kering, lelah, hingga anafilaksis. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Michelle Natasha dengan NIM 090. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis inkontinensia urin. Jadi prognosis inkontinensia urin bergantung pada penyebab yang mendasari, tipe inkontinensia, dan efektivitas pengobatan yang dipilih. Nah, inkontinensia urin ini memiliki prognosis yang baik pada penanganan dan pengobatan yang tepat. Namun, prognosisnya ini bisa menjadi buruk jika disebabkan oleh kondisi yang tidak dapat diperbaiki dan tidak diberikan tata laksana yang tepat. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anak Gungur Armakusuma dengan 3 digit terakhir 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari inkontinensia urin. Jadi, inkontinensia urin itu adalah suatu kondisi hilangnya kemampuan untuk mengendalikan pengeluaran urin dari kandung kemih. Inkontinensia urin ini dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu inkontinensia akut atau transien dan juga inkontinensia kronis atau persistent. Inkontinensia urin ini dapat didiagnosis dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan manuver, voiding diary, dan juga beberapa pemeriksaan lainnya. Dan juga terapinya itu bisa dapat dibagi menjadi 2, ada terapi farmakologis dan juga terapi non-farmakologis. Baik, selanjutnya untuk saran, penulis ingin menyampaikan kepada pembaca untuk menelaah isi kajian ini sehingga diharapkan dapat memahami konsep inkontinensia urin. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kerja lainnya yang terkait. Bagi institusi, diharapkan dapat semakin menambah referensi atau sumber kepustakaan mengenai inkontinensia urin. Baik, berikut merupakan daftar pustaka dari student project kami. Baik, sekian saja SGD dari kelompok SGDA 8. Jika terdapat adanya salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi Om. Terima kasih.